Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kakak harap kalian semua sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita akan kembali ibadah sekolah minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Hari ini kita akan mendengarkan pujian-pujian, mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun pada saat ini kita ibadah sekolah minggunya tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik masih bisa bersukacita. Melalui video ini kita masih bisa untuk beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Bernaldi. Silakan Kak Bernaldi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Sertailah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tambah
Adik-adik, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, hingga sampai saat ini Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mampukan kakak-kakak untuk dapat menyampaikannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa saja yang dimaksud dengan sesamaku manusia? Ya, betul. Yang dimaksud dengan sesamaku manusia adalah semua orang yang harus kita kasihi. Sekarang, ini gambar apa? Betul, ini gambar hati. Dan di dalam gambar hati ini ada tulisan atau angka apa? K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu berarti sayang. Adik-adik, sayang gak sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama tante gue? Adik-adik, sayang gak sama semua? Iya, kita harus sayang kepada semua orang. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan kasih kepada orang lain. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapa sesama manusia itu. Tuhan Yesus bercerita, ada seseorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota lain. Di tengah jalan, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Ia dirampok dan dipukuli. Perampok itu bahkan mengambil barang-barang yang dibawa oleh orang itu. Orang itu melawan, tapi mereka memukulnya sampai orang itu tidak berdaya. Para perampok itu lari dan meninggalkan orang itu tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang imam yang tentunya sangat taat beribadah. Ketika melihat orang itu, imam itu cepat-cepat menyingkir dan berlalu meninggalkannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani Tuhan di Bait Allah dan tempat ibadah. Jadi, mereka adalah orang-orang yang selalu ada dalam ibadah di Bait Allah maupun di tempat ibadah. Ketika orang Lewi itu melihat orang yang tergeletak itu, ia segera menghindar dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu dan membiarkan orang itu tergeletak. Setelah itu datanglah orang Samaria. Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang Samaria melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, ia merasa kasihan, sehingga ia cepat-cepat turun dari keledainya dan menghampiri orang itu. Orang Samaria itu mengambil air, membasuh luka-luka di tubuhnya, kemudian mengobati dan membalutnya. Setelah itu dinaikkan ke atas keledainya dan membawa ke penginapan. Orang Samaria itu juga membayar biaya penginapan
dan perawatan orang itu. Menurut adik-adik, siapa di antara ketiga orang itu yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Ya, betul, orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena orang Samaria itu tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang dan berbuat baik kepada semua orang, apalagi orang yang sedang dalam kesusahan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat dan semua orang bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik, mengasihi berarti harus melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun itu, apalagi jika orang itu membutuhkan pertolongan kita, bahkan kepada orang yang dianggap hina sekalipun. Kasih itu bukan hanya mengatakan yang baik-baik saja, mendengarkan yang baik-baik saja, tetapi harus juga melakukan sesuatu untuk kebaikan. Seperti orang Samaria, Tuhan menginginkan kita membantu orang lain. Seperti kalau kita berada di rumah, kita harus membantu orang tua, kita membantu kakak, membantu adik, membantu om, maupun membantu tante, bahkan siapapun di dalam keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Dan untuk di kehidupan kita sehari-hari yang berada di luar rumah, kita juga harus membantu dan menolong orang yang memerlukan bantuan, termasuk orang yang pernah jahat kepada kita. Kalau orang itu membutuhkan pertolongan kita harus bantu. Terhadap orang asing pun, atau orang yang tidak kita kenal pun, jikalau orang itu perlu pertolongan kita, harus kita bantu. Tetapi kalau mau membantu orang asing atau orang yang tidak dikenal, maka kita anjurkan untuk melibatkan orang yang lebih tua, seperti orang tua, kakak, guru, atau siapa saja yang kita kenal. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan apapun. Nah, adik-adik, melalui cerita ini Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi kepada semua orang tanpa memandang buruknya orang itu. Mengasihi sesama kita artinya kita melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun orang itu yang membutuhkan pertolongan. Melakukan kebaikan bukan hanya dengan kita berkata yang baik-baik saja, tetapi perbuatan kita juga harus baik, harus mencerminkan Tuhan Yesus yang menolong semua orang dari sakit penyakit, kelaparan, dan lain-lain. Seperti orang Samaria yang menolong seseorang yang mengalami kesusahan dan dirampok dan tak berdaya. Kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi satu sama lain. Walaupun kita berbeda dalam agama, suku, atau apapun, kita tetap harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bangun masih diberikan napas kehidupan dan umur yang panjang ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari kakak sekolah minggu kami. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami, menjadi pelita bagi setiap laku kami ya Tuhan, untuk setiap langkah yang kami tempuh ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan membawa terang bagi dunia.
Dan juga Tuhan, kami berdoa sekiranya pandemi corona ini, COVID-19, cepat berakhir dan keadaan di dunia cepat pulih ya Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami semua, kiranya pendidikan mereka lancar, diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang ya Tuhan. Kami tahu doa kami belum sempurna, tapi kami akan menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita berdoa. Lipat tangannya,
tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena penyertaan Tuhan dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan membukakan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan mampukan kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang mampu menolong orang-orang lain di sekeliling kami. Biarlah kami selalu senantiasa menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan lindungi, pelihara kami sepanjang minggu ke depan, sehingga kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di waktu yang sama, di jam yang sama, boleh beribadah bersama-sama kembali, sehingga kami dapat memuji serta muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami, dan tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan jauhkan kami dari COVID-19, lindungi kami, biarlah kami keluar menjadi seorang pemenang. Kami menang melalui COVID-19, hingga hidup kami selalu sehat, selalu kuat, selalu penuh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai berakhirnya. Kakak berterima kasih adik-adik sudah mau duduk diam sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah jangan lupa minggu depan adik-adik boleh kembali bersama-sama kakak-kakak sekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di waktu yang sama, di jam yang sama. Kita boleh bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Biarlah adik-adik selalu senantiasa dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kita semua selalu sehat, kita selalu semua bahagia, dan lebih lagi kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dadah.